Orang tua mana yang tidak bahagia kalau anaknya itu lahir, terus anaknya itu lucu banget dan ternyata anaknya itu bisa dijadiin konten buat YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Nggak, kita nggak ngomongin duit, kita ngomongin anak kita dilatih untuk berekspresi dari kecil. Iya kan? Kira-kira menurut kalian kenapa sih banyak pasangan sekarang tuh buru-buru menikah? Gue nggak tahu secara data statistik jawabannya apa, tapi gue harap itu semoga yang terbaik buat mereka, semoga itu adalah pilihan yang tepat buat mereka, dan semoga itu adalah hal yang membuat mereka segera mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Bukan malah untuk membuat konten. Kayaknya udah banyak ya, bukan 1-2 lagi. Sangat banyak sekali konten kreator berbasis keluarga. Sebelum berjalan lebih jauh, gue nggak ada masalah sama konten kreator keluarga. Family content creator itu adalah hal yang unik dan menarik juga, dan bahkan gue juga seru nontonin beberapa konten kreator family keluarga seperti AB Family dan Family Guy. Canda. Kali ini gue mau ngebahas salah satu sisi gelap dari konten kreator keluarga atau family content creator. Kalau yang ada di bayangan kalian kan, kalau ada family content creator kan seru ya ngelihat mereka berkeluarga, bermesraan, bahagia, ngejagain anaknya, ngegedein anaknya, bikin konten lucu-lucuan, seru-seruan bareng anaknya, bareng suaminya, bareng istrinya, liburan bareng, review makanan bareng, dan lain-lain. Kayak seru banget dan emang menyenangkan banget. Tapi gimana rasanya kalau lu sadar, sang orang tua itu udah bukan lagi menjadi orang tua, melainkan menjadi seorang konten kreator yang melihat anaknya sebagai kayak properti, sebagai sesuatu yang bukan mesti lu jagain, lu gedein, lu besarin, lu bikin pinter, lu bikin bahagia, lu bikin dia menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat, melainkan sebagai sosok YouTube thumbnail. Yes, hal ini terjadi sama salah satu konten kreator family di Amerika sana, tentu saja ya, bukan di Indonesia. Saya yakin di Indonesia tidak ada yang seperti ini dong. Namanya Jordan Cheyenne. Mereka adalah konten kreator yang sebenarnya bukan tahun ini, tapi beberapa tahun yang lalu itu kena kontroversi yang menurut gue cukup besar. Mereka ini ya konten creator family atau YouTuber family yang biasa-biasa aja awalnya. Ya biasa gitu loh, kegiatan rumah, kegiatan keluarga, kegiatan liburan, kegiatan beli mainan, ya kayak gitu-gitu aja konten-kontennya. Sampai suatu hari ada satu video yang dimana ia bercerita di mobil bareng anak cowoknya tentang anjing mereka yang mendapatkan nasib buruk. Anabul mereka kena virus parvo, yaitu sebuah virus yang sangat mematikan bagi anjing. Dan mereka menceritakan hal tersebut di mobil, terus anaknya nangis. Ya nangislah anaknya, dapat anjing tapi anjingnya bakal mati gara-gara virus tersebut. Jujur gue juga merasa sedih karena gue punya anak, gue punya Kacan, please Kacan stay healthy, I love you, muah. Tapi di situ ternyata ada hal yang terjadi yang membuat penonton itu yang tadinya suka sama mereka, yang seneng melihat mereka bikin konten keluarga, seneng melihat gimana dia ngedidik anaknya. Di situ ada hal yang akhirnya mengungkapkan sisi gelap dari keluarga konten kreator tersebut. Ada bagian yang lupa di-cut sama ibunya, yaitu adalah bagian di mana ibunya melakukan ini. We appreciate it. I love you. Come here. Come closer for the video. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Closer down. Put your head down here. Yes, ibunya request anaknya untuk nangis demi thumbnail. Lu dengar sendiri, ibunya nyuruh anaknya nangis yang dimana anaknya sudah nangis. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Look at the camera. Look at the camera. Dan kalau lu peka, lu bisa lihat itu. Tadi ibu-ibu itu ya yang tadinya sedih banget, murung banget, yang bener-bener sedih ngeliat keadaan anaknya dan berusaha membahagiakan anaknya. Pas dia pikir video udah selesai, dia langsung yang kayak, Come pray for us. We appreciate it. I love you. Come here. Come closer for the video. Come closer. Come closer. Oke, kamu nangis nak. Nangis lagi. Ayo nangis sini peluk mama. Terus nangis lagi. Wow, demi konten. Gue nggak tahu sih apa alasan yang tepat, apa pembelaan yang tepat untuk hal-hal yang kayak gini. Karena menurut gue, not okay. Gue gak tau lagi sih bisa dibela sebelah mana keluarga konten kreator YouTuber ini. Dia jelas-jelas menggunakan tangisan anaknya untuk konten. Bukan nangis yang cuma nangis gitu, di request untuk lebih nangis lagi. Ayo nak, lebih nangis lagi buat thumbnail. Wow, anaknya ini apa? Ini beneran anak, mau disayang, mau digedein, apa properti untuk bikin konten? Gara-gara itu gue jadi merhatiin hal kecil-kecil detail lainnya gitu. Kayak di video tuh emaknya tuh apa ya, toxic positivity banget kalau bahasa anak zaman sekarang. Force positivity gitu, maksa anaknya untuk merasa bahagia, senang, semangat, yang dimana anak itu dia masih kecil gitu loh, anak kecil ya, belum dewasa gitu ya, emosinya ya jelas-jelas masih labil, tapi juga bocil gitu. Disuruh ayo positif, jangan nangis, dia kan baik-baik saja. Biarkan anak itu untuk sedih dulu, ya sedih anaknya. Ya lu bikin konten sih, anaknya kan gak bikin konten, anaknya lagi mikirin teman terbaiknya, hewan kepeliharaan kesayangan dia lagi sedih. Kok malah gue ngajarin tuh mama, gue aja belum punya anak. Ada si Kacan I love you. Gue nggak tahu video-video lainnya, channelnya udah hilang, tapi katanya ada lagi, tapi gue nggak tahu gimana lah. Sangat-sangat tidak menyenangkan dan bikin gregetan kan, yang kayak, woi,
Kok bisa lu berlaku seperti itu ke anak lu demi konten? Tentu saja karena ini di Indonesia dan karena banyak sekali yang suka salah tangkap sama konten-konten gue akan bilang bahwa nggak semua konten kreator family, YouTuber family itu kelakuannya kayak gini. Ini hanyalah salah satu contoh buruk yang bisa kita temukan di internet dan jelas-jelas ini nggak di Indonesia. Dan tentu saja saya yakin di Indonesia harusnya tidak ada. Betul dong. Gua nggak ada masalah ya, nggak ada kayak semacam special beef sama konten kreator family, ya itu keluarga mereka jadi kayak urusan mereka gitu. Apakah kadang-kadang lu kesel ngeliat anak orang dikontenin gitu? Kadang, tapi ya mau apa gua. Dan gua kan nggak tahu takarannya gimana gitu, mana yang boleh, mana yang enggak dalam psikologi anak atau apa gitu ya. Dan nggak mau juga jadi sok pahlawan gitu. Ya silakan lah, itu kalau kalian mau jadi konten kreator, kalian mau kontenin keluarga kalian, ya suka-suka kalian. Gue pribadi sih memilih untuk nggak tahu keluarga baru gua. Tapi yang pasti anak gue kontenin sih. Ya kacan, anak gue berbulu. Sekali lagi terserah kalian ya, mau bikin konten kreator, anaknya dijadiin konten, anaknya dikontenin. Gue cuman mau bilang bahwa rasanya anak-anak itu waktunya tepat untuk mereka itu main gitu, bukan grinding bikin konten, ikutin emaknya bikin TikTok, bikin YouTube demi AdSense, demi endorse. Tapi gue nggak tahu, tiap keluarga berbeda. Gue juga nggak tahu apakah bener-bener anak itu seneng, dan secara psikologi anak bagaimana. Mungkin Kaseto yang harusnya menjawab pertanyaan ini. Jadi ya, jangan sampai anak kalian pas gede itu kurang merasa bahagia karena tiap hari bikin konten, bukan malah main Genshin. Ya kalian ngerti lah poin gue tadi. Yang bercanda pasti bisa kalian bedain mana sama yang serius. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian kedepannya akan bikin konten kreator keluarga? Atau siapa sih konten kreator family, YouTuber keluarga yang kalian suka dan jadi panutan kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten yang kayak gini, jangan lupa subscribe. Itu adalah bentuk dukungan kalian buat gue. Dan kalau kalian mau dukung gue lebih, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah, sehingga kalian bisa mensupport langsung gue dan kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah bisa join Discord gue yang gak bisa semua orang bisa masukin. Gue tunggu komentar kalian, atau misalnya gue ada salah info, silahkan kalian kritik di komen di bawah. Dan ya, sekitar seputar internet untuk hari ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.